sejarahnya. Tidak lupa Ustadz dan Ustazah MDT Nur Huda Sukodono yang semoga selalu diberi kesabaran dalam mendidik kami. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, yang menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Darinya lah seluruh nikmat, darinya lah seluruh taufik, hidayah dan inayah yang kita terima, sehingga kita tetap iman dan Islam, sehingga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Hadirin, sholawat ma'asalam kita aturkan kepada junjungan kita, man huwa kata orang Arab, king of the king kata orang Inggris. Siapa dia kata orang Indonesia? Beliaulah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Seluruh aktivitas hidup kita sehari-hari tidak terlepas dari niatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup dan waktu yang dianugerahkan oleh Allah hendaknya dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak mengetahui kapan dan di mana ajal akan menjemput. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Dalam menghadapi kematian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan penjelasan dan nasihat. Hendaklah engkau manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya sebelum datang kematian. Dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Hakim, Abu Nuaim dan Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati seorang Arab Badui yang datang kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iktanim homsan qabla homsin," yang artinya manfaatkanlah 5 keadaan sebelum datangnya 5 keadaan yang lain. Sababaka qabla haramika, yang pertama masa mudamu sebelum datang masa tuamu, karena pada masa muda seseorang memiliki semua potensinya untuk berbuat kebaikan. Tubuh yang sehat dan kuat, semangat yang membara, akal yang cerdas, dan semua potensi lainnya. Ia mampu melangkah lebih jauh untuk mewujudkan apa yang diinginkannya dibandingkan orang yang sudah tua. Wasihataka qabla saqamika, yang kedua masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sehat merupakan nikmat yang besar, kekayaan yang melimpah, dan tidak ada yang mengetahui nilainya kecuali orang-orang yang menderita sakit. Hanya dalam kondisi sehat, seseorang mampu memaksimal kelebihan yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat yang terbaik untuk dunia maupun akhiratnya. Kelebihan harta, kedudukan yang tinggi, jabatan yang strategis, akal yang cerdas, dan semua kelebihan lainnya, manusia menjadi tidak berarti ketika ia berada dalam kondisi sakit. Wa faranggoka qabla suklika,
Wandinaka qabla fakrika. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika seseorang kaya, dia mampu memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah untuk berbuat kebaikan sebelum didatangi ajal atau sebelum datang hari kiamat. Wa faranggoka qabla suglika. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Kebanyakan orang menggunakan masa luangnya untuk kegiatan yang sia-sia, sehingga ia menjadi rugi dan tertipu. Wahayataka qabla mautika. Yang terakhir atau yang kelima, kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Kehidupan adalah model kita, waktu kita, tempat menanam amal-amal kebaikan. Kehidupan adalah ladang yang harus kita olah dan kita tanami dengan amal-amal soleh untuk kita petik hasilnya nanti di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak lupa teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih diberi banyak kesempatan, marilah kita rajin ke sekolah, rajin ke madrasah, rajin beribadah kepada Allah. Karena jika kesempatan dan kesehatan telah tiada, hanya akan menimbulkan penyesalan. Karena penyesalan yang telah lewat, masanya tidak lagi berguna. Mudah-mudahan peringatan Allah tentang kematian dan penyesalan orang yang kedatangan kematian karena tidak memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya ini dapat mendorong dan selalu memacu kita untuk menambah ketaatan kepada Allah serta menghentikan diri dari berbagai kemaksiatan. Amin Allahumma. Marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya kepada kita, sehingga kita bisa mengisi sisa hidup kita ini dengan amal-amal kebaikan, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Perkenankan saya tutup dengan sebuah pantun. Tepas teles glitake njaba menawi laras saking Kang Maha Kuwasa. Iwak sepat cacahe 5 menawi lepat nyuwun ngapura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan dari